Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News penanganan banjir bandang Sumatera Barat bersama saya, Nata Arman. Dan kita langsung pantau situasi terkini di sana. Selamat pagi Pak Epiardi. Baik pemirsa, mohon maaf ini masih ada kendala teknis yang dialami, dan itu tadi kita lihat ada beberapa daerah yang saat ini petugas gabungan masih terus melakukan evakuasi material-material yang dilakukan dengan alat-alat berat begitu ya, menggunakan alat berat, dan ini juga untuk mempermudah proses pencarian korban yang saat ini masih terus dilakukan. Dan untuk kondisi cuaca di beberapa wilayah, hampir semua wilayah seperti di Kabupaten Agam, di Tanah Datar, di Padang Pariaman ini juga mengalami kondisi atau cuaca mendung begitu. Jadi ini juga ditakutkan atau dikhawatirkan hujan, dan memang ada potensi hujan di sore hari hingga malam hari nanti. Dan kita akan mencoba untuk menyapa kembali Bupati Solok, Bapak Epiardi Asda. Selamat siang Pak Epiardi. Selamat siang, Mbak I. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini bagaimana penanganan soal banjir ini, Pak? Saat ini progresnya seperti apa? Ya, sebetulnya saya salah satu bupati yang ada di Sumatera Barat. Dan kebetulan daerah-daerah tersebut itu adalah tetangga, dan kebetulan sama-sama kepala daerah. Dan saya memang datang ke sana dan saya berkoordinasi dengan bupati yang ada di situ. Saya ngelihat penanganan sementara buat ini spontanitas dari masyarakat serta pihak-pihak terkait cukup bagus. Cuman karena ini musibah ini sangat dahsyat dan luar biasa sekali, dan kejadiannya waktu itu adalah jam 10 malam, sehingga masyarakat tidak siap menghadapi itu semua. Sehingga dampaknya memang cukup signifikan, karena hampir 40 orang yang meninggal yang terjadi di 3 kabupaten kota ini. Begitu. Baik, kalau kemarin katanya Bapak sempat mengunjungi lokasi pengungsian begitu ya, bagaimana kondisi pengungsi saat ini Pak? Dengan bantuan-bantuannya, apakah mereka kekurangan begitu? Ya, alhamdulillah partisipasi masyarakat cukup bagus, dan walaupun memang ini secara mendadak dan ini baru hari kedua, dan kami langsung berbicara dengan masyarakat apa yang mereka butuhkan. Waktu itu mereka membutuhkan yang pertama sekali itu adalah bagaimana pakaian. Karena pakaian mereka rata-rata itu hanyut dan habis. Mereka juga memerlukan pampers, mereka juga memerlukan makanan, mereka juga memerlukan air panas. Dan serta juga mereka memerlukan kipas angin, karena di gedung itu panas sekali. Dan alhamdulillah spontan kami secara pribadi sudah memberikan bantuan kemarin bersama-sama juga dengan Pemda Kabupaten Solok. Dan dalam waktu dekat kami juga sudah mengirimkan bermacam-macam alat ke daerah itu dalam rangka partisipasi kami. Dan untuk saat ini bagi pengungsi yang ada yang kami kunjungan itu, saya rasa mereka untuk saat ini alhamdulillah bantuan dari Pemda Pemda Agam cukup bagus, dan juga dari masyarakat dan sekitarnya, dari perantau juga. Saya sudah kontak juga salah seorang perantau, itu Bapak Edi Yosfi yang berasal dari Agam, dan beliau cukup responsif, dan beliau juga memerintahkan bantuan apa yang dibutuhkan oleh rakyat di sana. Dan kami selalu berkoordinasi antara saya, Bupati, dan juga para perantau, bagaimana kita menanggulangi dampak negatif ini untuk sementara tanggap darurat ini. Dan kami sudah mendata, ada sekitar di kampung itu aja 66 rumah yang rumahnya datar dengan tanah. Dan kami sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan di pusat, termasuk dengan anak saya Atari Gauti, anggota Komisi 5, di mana di programnya Kementerian PU ini di bidang perumahan itu ada bantuan rumah swadaya. Dan saya sudah menjanjikan akan mengurus ini rumah-rumah yang terdampak ini, insya Allah kami akan usulkan kepada Kementerian PU, khususnya Dirjen Perumahan Rakyat. Dan saya sudah berbicara dengan salah seorang tokoh perantau Sumatera Barat yang ada di Jakarta, cukup kenal dengan Menteri, dan beliau mengatakan insya Allah siapkan saja data-data semua rumah-rumah yang dampak itu, dalam waktu dekat pemerintah pusat melalui Dirjen Perumahan akan siap menangani dan membantu rumah-rumah yang kena dampak itu. Itu pembicaraan saya. Baik, tentu itu membutuhkan proses begitu ya Pak ya, waktu yang cukup lama, meskipun ini akan dikebut juga proses pengajuannya dan segala macam. Untuk sementara waktu, ketika belum adanya rumah-rumah baru ini, akan ditempatkan di mana para korban Pak? Saya berkoordinasi dengan Pak Bupatinya dan juga Wali Kota,
langkah-langkah kami untuk sementara ini, kami kalau seandainya saudara kami itu ada yang rumah saudaranya yang ada, ditempatkan di rumah saudaranya dulu. Kalau tidak, kami akan buatkan lokasi sementara di situ. Dan kami akan melihat apa-apa yang perlu dilakukan di situ, karena ini masih dalam keadaan trauma ya. Kami belum sempat berbicara tuntas dengan Pemda yang ataupun masyarakat di situ, tapi kami pasti akan memikirkan yang terbaik. Bagaimana langkah selanjutnya? Memang kita sadari untuk membangun rumah ini perlukan waktu. Walaupun saya dapat jawaban dari tokoh Pak Edi Yospi ini, dalam waktu dekat rumah-rumah mereka akan dibangun kembali, tetapi kan itu perlu waktu. Bagaimana sarannya Mbak tadi itu, kami akan pikirkan supaya dalam proses pembuatan rumah ini mereka itu dijamin. Jangan sampai terjadi yang terjadi di pesisir selatan. Di mana sampai saat ini di pesisir selatan belum dapat tanggapan yang serius dari pemerintah provinsi ataupun yang lainnya, sehingga sampai saat ini sudah puluhan orang yang meninggal karena dampak diare yang terjadi di pesisir selatan. Untuk itu, berdasarkan pengalaman itu, saya akan ikut aktif bersama dengan Pemdanya, bagaimana mencarikan solusi yang terbaik. Insya Allah kami akan intens dan ambil bicara apa langkah-langkah yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Baik. Tadi Bapak menyebutkan akan dibangun kembali. Itu artinya di lokasi yang sama berarti Pak? Atau ada relokasi untuk rumah-rumah korban banjir bandang ini? Sesuai dengan pembicaraan kami dengan Pemda, tanah mereka itu adalah tanah mereka sendiri. Sesuai dengan aturan yang ada, memang mereka itu kalau mereka mau, dan kalau memang itu tidak dampaknya tidak signifikan lagi terhadap banjir ini, mungkin kita bangun di situ. Tetapi kalau berdasarkan pengamatan, kami sudah berbicara juga dengan beberapa tokoh, termasuk bupatinya. Dalam waktu dekat kami akan kirimkan drone ke atas bukit ke gunung itu. Dilihat di situ, kalau itu memang sangat berbahaya dampaknya, kalau dibangun di daerah itu, mungkin kami akan bicara dengan tokoh adat mereka di sana, di mana tanah mereka yang ada, mungkin kami akan carikan solusi di tanah mereka mana yang mereka milikin. Begitu solusinya, Mbak. Oke, itu artinya berarti dalam masa transisi ini untuk sementara pengungsi atau warga korban ini akan diletakkan atau ditempatkan di beberapa tempat termasuk di rumah-rumah kerabatnya begitu ya Pak ya? Ya, buat sementara mungkin akan kami data, kalau mereka punya kerabat yang punya rumah, kami akan usahakan mereka bisa diterima oleh keluarganya, dan kebutuhan hari-harinya nanti akan kami carikan solusinya. Dan kalau mereka yang tidak punya saudara, nanti akan dicarikan rumah singgah bagi mereka buat sementara. Itu akan kami pikirkan bersama dengan Pemda yang ada di daerah situ. Pak, apakah memungkinkan jika misalnya rumah ini dibangun kembali di lokasi yang sama begitu ya? Apakah nantinya mungkin penguatan dari segi bangunannya, ataukah ada mitigasi lainnya agar banjir ini juga tidak berdampak atau menghancurkan rumah-rumah seperti saat ini ke depannya? Langkah-langkah yang akan dilakukan sebelum kami melakukan pembangunan di daerah itu, yang pertama sekali kami ngelihat dulu, itu puncak terjadinya longsor banjir bandang ini apa? Dan kemungkinan apakah ini akan mungkin terjadi lagi di masa yang akan datang? Makanya dilihat dari hulunya dulu. Kalau memang dari atas bukitnya itu memang rawan sekali akan terjadi longsor dan pencegahan ini sangat susah untuk dilakukan, makanya akan dicarikan jalan lain, mungkin tidak mungkin membangun di situ. Tetapi kalau kita pikir bahwa mungkin membangun di situ tidak akan terjadi lagi ataupun terjadi itu sangat tipis sekali, makanya akan dibangun di tempat itu. Makanya yang pertama dilakukan adalah menelaah, meneliti penyebab ini terjadi dari sumbernya itu apa. Nah, kalau bisa bicarakan solusinya dari sumbernya itu kita bisa untuk mencegah, mungkin dibangun di situ. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita akan pindahkan masyarakat ke tempat yang layak atau tempat yang tidak terjadi bencana lagi. Begitu, Mbak. Jadi kalau untuk saat ini evaluasi mengenai penyebab dari banjir bandang ini apa, Pak? Penyebab dari banjir bandang ini karena sama kita tahu bahwa akhir-akhir ini hampir setiap saat terjadinya erupsi di Gunung Merapi itu sendiri. Sehingga magma yang keluar dari Gunung Merapi itu menumpuk di tempat-tempat tertentu. Nah, lahar dingin yang menumpuk ini, begitu turunnya hujan yang deras dan banyak, sehingga lahar ini dorong semua akses yang ada di situ, termasuk batu-batuan dan kayunya ini. Ini didorong oleh lahar yang sudah bertumpuk-tumpuk, yang merupakan lahar dingin. Inilah yang menyebabkan itu terjadi. Dan kami sebetulnya, saya berharap ada kebijakan dari pemerintah provinsi ini, bahwa ada tindakan bersama-sama agar melihat kesananya apakah berupa drone atau langkah apa, kita lihat ke sumbernya itu. Ya, apa yang menyebabkan ini terjadi? Apakah ini karena aliran sungainya yang tidak lancar, atau memang perlu normalisasi sungainya, atau memang daerah ini bukan sesuatu apa yang mesti kita lakukan. Jadi kita tidak bisa berbicara sebelum kita tahu dulu apa penyebab yang terjadinya hal yang seperti ini.
Walaupun kita sudah tahu ini penyebabnya adalah tumpukan lahar dingin yang terjadi di bukit yang ada di atas sana. Apakah ini disebabkan oleh juga sungainya itu yang tidak bagus, atau belum bagusnya aliran sungai terlancar, atau memang materia itu yang sangat banyak sekali. Jadi kita kan mesti menelaah dulu apa yang terjadi di sana, begitu Pak. Oke, berarti artinya koordinasi mengenai evaluasi penyebab atau sumber dari banjirnya ini juga masih belum dibahas gitu ya Pak ya nanti ya. Berarti fokus saat ini fokus ke evakuasi atau pencarian tanggapan korban. darurat dulu. Tanggapan darurat bagaimana masyarakat di situ itu traumatiknya dibantu. Karena saya sudah ketemu juga dari utusan dari Kementerian Kesehatan kemarin, mereka mengirimkan tim juga bagaimana membantu psikologi dari masyarakat di pengungsi itu, supaya jangan timbul merasa psikotik bagi mereka. Dan juga dari dinas terkait saya lihat juga ada banyak yang turun ke sana. Jadi untuk sementara tindakan yang dilakukan itu bagaimana tanggap darurat untuk membela rakyat kita yang ada, membantu rakyat kita yang terdampak. Itu dulu. Nanti setelah itu sementara juga kita akan lihat penyebab puncak terjadinya itu apa. Makanya saya senang BNPB sudah mulai turun, dan saya dapat informasi juga dari kawan-kawan saya dari Jakarta bahwa Pak Menteri PU akan datang ke Sumatera Barat 1 dan 2 hari ini, mungkin ini hari atau mungkin besok Pak Menteri. Dan saya sudah kontak juga Bu Atari agar bisa mendampingi Pak Menteri selaku anggota Komisi 5 di DPR, agar bisa mendampingi Pak Menteri melihat situasi yang ada seperti ini. Dan nanti waktu rapat-rapat di Komisi, bagaimana langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh Kementerian PU. Begitu langkah yang akan dilakukan Pak. Oke, kapan Pak rencananya kunjungan dari Pak Basuki? Pak Basuki rencananya kalau nggak ini hari mungkin besok gitu Mbak. Situ informasi yang saya dapatkan. Berarti kalau nggak hari ini besok begitu ya? Lebih cepat lebih baik beliau turun ke sini. Oke, baik. Berarti saat ini untuk Pak, kalau untuk distribusi bantuan lancar Pak? Distribusi bantuan ada posko yang dibuat oleh Pemda, ada juga masyarakat sendiri, komunitas-komunitas ormas-ormas tertentu yang membuat posko kepedulian mereka sendiri-sendiri. Dan itu menurut saya itu bagus, dan alhamdulillah kalau untuk tanggap darurat ini insya Allah itu tidak terlalu mengkhawatirkan, begitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Epi Ardiasda, Bupati Solok telah bergabung bersama kami di Breaking News. Kami akan tunggu perkembangan selanjutnya begitu ya Pak dari hasil evaluasi nanti bersama dengan bupati-bupati lainnya. Baik, terima kasih Pak. Salam sehat selalu, selamat siang. Nah pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.